Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Sistem Operasi tahun 2023, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai proses boot pada suatu sistem komputer. Nah, perkenalkan, nama saya Hanifah Dwi Aprilianti dengan NRP 15 2022 050 dan rekan saya Apin Maulana Hidayat NRP 15 2022 051, juga Riki Subbagja dengan NRP 15 2022 055. Di sini saya Hani akan memaparkan mengenai pengertian dari booting. Booting atau boot pada suatu sistem komputer itu merupakan proses menghidupkan atau menjalankan sistem operasi agar perangkat tersebut itu berjalan dengan baik. Jadi dari keadaan komputer yang benar-benar mati hingga menjadi keadaan komputer itu dapat dioperasikan atau dapat dijalankan dengan baik oleh pengguna. Nah, fungsi utama boot ini tuh sangatlah penting buat perangkat, karena tanpa adanya proses ini komputer tidak akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Cara kerja boot ini tuh memastikan bahwasanya sistem operasi komputer akan siap digunakan. Selanjutnya proses boot. Yang pertama, power on. Saat tombol power dihidupkan, sumber daya listrik akan mengalir ke komputer yang kemudian memberi daya kepada perangkat keras untuk dijalankan. Yang kedua, CPU starting. CPU dibangunkan dan memulai proses boot. Pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan BIOS, Basic Input Output System. Yang ketiga, power on self test. Komputer akan melakukan serangkaian tes ke perangkat keras melalui BIOS dan CMOS untuk memastikan bahwa semuanya terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, loading drivers. Setelah memastikan semua perangkat keras terpasang dan berfungsi dengan baik, BIOS lalu memuat driver yang sangat dasar untuk perangkat tadi ke dalam memori sistem. Yang kelima, sistem bus. Itu adalah penghubung komponen dan memberikan informasi. BIOS akan meminta sinyal dari CPU bahwa semua komponen berfungsi melalui sistem bus. Yang keenam, video. Power on self test menampilkan video display menggunakan driver yang sangat mendasar. Inilah proses boot pertama yang muncul di monitor dan yang secara langsung kita lihat. Yang ketujuh, memori. Power on self test yang terdiri dari BIOS dan CMOS menyerahkan semua yang sudah dilakukan tadi ke proses yang disebut bootstrap loader. Yang kesembilan, bootstrap loader memuat sistem operasi ke dalam memori utama. Kemudian sistem operasi akan mengambil alih kendali dan mulai menjalankan program-program yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau mensimulasikan proses booting dari komputer yang telah kita rakit dari tugas sebelumnya. Dengan spesifikasi seperti ini, kita akan melihat bagaimana tahap demi tahap komputer kita yang awalnya mati lalu hidup yang bisa kita gunakan. Langsung yang pertama, tentu saja komputer kita memerlukan daya listrik. Nah, daya listrik ini disuplai oleh PSU. Nah, setelah kita mendapatkan sumber daya listrik, kita harus menekan tombol power di casing komputer kita. Saat tombol power ditekan, komputer akan mengecek terlebih dahulu apakah sumbernya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka kita bisa mengecek kabel PS bootnya terlebih dahulu, lalu menekan tombol powernya kembali. Jika sumber daya telah sesuai, maka hal pertama yang dilakukan oleh motherboard adalah menginisialisasi prosesor terlebih dahulu. Oh, ternyata kita pakai Intel i7 Gen 11, itu kata motherboard. Setelah menginisialisasi prosesor, selanjutnya UEFI akan dijalankan. UEFI ini adalah firmware dari motherboard Asus Prime H510ME. Mungkin untuk motherboard lawas itu namanya BIOS, tapi motherboard Asus ini sudah menggunakan UEFI. Setelah UEFI dijalankan, selanjutnya UEFI akan melakukan POS atau Power on Self Test, di mana ini adalah serangkaian tes dari UEFI untuk memeriksa apakah semua komponen perangkat keras ini dipasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Jika
jika komponen memiliki komponen tidak sesuai atau tidak terpasang dengan baik, maka akan muncul pesan kesalahan. Nah, kita bisa melakukan sesuai instruksi dari pesan kesalahan tersebut. Setelah kita memperbaiki sesuai arahan pesan kesalahan, maka UEFI akan melakukan pause kembali. Nah, jika semua komponen sudah berjalan dengan baik dan benar, selanjutnya UEFI akan mengidentifikasikan penyimpanan. Setelah tadi komponen perangkat keras, lalu UEFI akan mencari komponen penyimpanan seperti RAM dan SSD. Setelah itu, UEFI akan memeriksa pengaturan boot yang telah ditentukan. UEFI memilih boot manager yang sesuai dan memuatnya dari SSD. Selanjutnya, boot manager akan memilih sistem operasi. Nah, karena kita menggunakan Windows 11 sebagai sistem operasi, pada tahap ini boot manager akan memilih Windows 11 untuk dijalankan. Setelah dipilih, boot manager akan memuat sistem operasi Windows 11 dari SSD. Setelah itu, Windows 11 akan mengambil alih kendali atas komputer tersebut. Nah, disinilah baru ada output, yaitu monitor akan menampilkan tampilan masuk Windows 11. Setelah loading beberapa detik, kita diharuskan untuk memasukkan sandi untuk masuk ke dalam sistem. Jika kita memasukkan sandi yang salah, tentu saja kita harus terus mencoba sampai sandinya benar. Kalau tidak, bisa lah forget password gitu. Tapi jika sudah benar, maka kita akan masuklah ke komputer kita. Komputer pun siap digunakan. Ya, itulah rangkaian proses booting dari komputer yang kita miliki. Jadi tidak semena-mena kita menekan tombol power langsung maka komputer langsung menyala. Tidak, ada serangkaian rumit dulu yang harus komputer lakukan. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.